Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bayu Rosyanto dalam YouTube channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana publish di jurnal yang bereputasi. Itu kita akan bahas secara detail. Untuk bisa publish di jurnal bereputasi, kita perlu menyiapkan beberapa hal. Nah, itu kita akan bahas dalam video kali ini. Tentunya hal ini dari pengalaman kami pribadi untuk mensubmit ke jurnal yang bereputasi, dalam hal ini Scopus Q1. Jadi sebenarnya kami juga baru masih belajar untuk mempublish di jurnal-jurnal yang bereputasi. Cuma dengan pengalaman yang sedikit ini, kita mencoba untuk sharing dengan rekan-rekan sekalian apa saja yang membedakan, apa saja yang harus ada di jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang akan kita submit ke jurnal yang bereputasi. Jadi saat ini para akademisi, para peneliti dituntut oleh pengambil kebijakan untuk mempunyai publikasi di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, acuan untuk Indonesia ialah menggunakan acuan Scopus ya. Scopus bukan Segopus atau nasi kucing, tapi indeks Scopus. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ialah membetulkan niat kita untuk publikasi. Jadi kita niatkan supaya artikel penelitian kita, publikasi kita membawa sebesar-besar manfaat bagi masyarakat. Nah, ini yang saya lakukan di awal. Jadi bukan sekedar hanya untuk mendapatkan publikasi di jurnal bereputasi, tapi bagaimana itu memberikan impact atau dampak bagi masyarakat. Jadi karena background saya ialah ekonomi dan keuangan Islam, saya niatkan penelitian saya ialah untuk berdakwah ekonomi Islam supaya lebih luas. Dengan itu saya mensubmit di jurnal-jurnal yang bereputasi. Jurnal bereputasi tentunya memiliki exposure yang lebih luas, impact factor yang lebih luas, sehingga artikel kita bisa dibaca seluruh masyarakat dunia. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu artikel saya yang terbit di Scopus Q1. Sebenarnya ini dari awal merupakan artikel yang pertama kali saya submit di jurnal internasional. Dan waktu itu memang tidak ada niatan untuk publish di Scopus atau jurnal yang sekarang diwajibkan bagi peneliti, karena waktu itu saya juga tidak tahu ya tentang Scopus. Jadi niatnya memang bagaimana dakwah ekonomi Islam di jurnal yang bereputasi. Jadi artikel saya ini merupakan bagian dari disertasi. Jadi memang dikerjakan lama dan juga submitnya harus menunggu waktu yang lama. Jadi pertama kali submit itu tahun 2016 ya. 2016 memerlukan waktu 13 bulan untuk bisa diterima di jurnal ini. Artikel ini berjudul Equity Financing and Debt-Based Financing: Evidence from Islamic Microfinance Institution in Indonesia. Diterbitkan oleh Pacific Basin Finance Journal. Jurnal ini terindeks Q1 di Scopus dan terindeks E di EBDC Journal Rank. Jadi saya biasanya memang saat ini tidak hanya melihat ke Scopus, tapi melihat ke pengindeks jurnal yang lain untuk mengecek atau melihat apakah jurnal itu benar-benar bagus. Yang kita bahas pertama ini ialah bagian abstrak. Jadi kita akan bahas apa saja yang harus ada di bagian abstrak untuk jurnal Scopus Q1. Jadi untuk abstrak, apa saja yang harus ada di abstrak untuk Scopus Q1? Yang pertama ialah tujuan. Jadi tujuan penelitian kita. Di paper ini terlihat this paper investigate. Nah, ini kita harus perjelas. Kemudian yang kedua ialah scope atau ruang lingkupnya ya. Ini melingkupi di mana? Misalnya di sini di rural household dan Indonesia. Jadi itu ruang lingkupnya. Kemudian yang ketiga ialah metode. Jadi metode ini menggunakan apa ya metodenya dan pengambilan data bagaimana. Yang keempat data. Jadi datanya kita menggunakan data apa saja, seberapa banyak, mungkin bisa juga dijelaskan di sini kalau kita ingin. Dan juga hasil, jadi hasil atau temuan dari penelitian kita termasuk fakta-fakta menarik di dalamnya. Dan yang terakhir ialah robustness test atau uji lain apabila ada. Kemudian untuk abstrak ini yang harus diingat ialah kita usahakan maksimum
kita buat abstrak antara 100 sampai 150 kata. Malah beberapa jurnal ada yang langsung membatasi bahwa abstrak itu maksimum 150 words. Nah, kalau bisa kita kurang dari 100 kata itu lebih baik, tapi mencakup hal-hal yang saya sampaikan di atas. Itu tadi hal-hal yang harus ada di dalam abstrak. Sekarang kita beralih ke hal-hal penting yang harus ada di introduction atau pendahuluan pada artikel-artikel yang terindeks di Scopus Q1. Dalam introduction atau pendahuluan, intinya kita harus membahas tentang hal-hal yang umum dulu atau yang general ya. Kalau di sini kita membahas tentang Islamic Microfinance, kita bicara dulu dari microfinance secara umum, kemudian kita kerucutkan ke Islamic, dan juga kita bahas tentang Indonesia karena di sini di paper ini membahas tentang Islamic Microfinance di Indonesia. Hal kedua yang penting di dalam introduction atau pendahuluan ialah novelty atau juga research gap yang coba kita angkat, termasuk motivasi kita. Nah, di sini kalau Anda lihat di paragraf nomor 3 baris 13 sampai 17, di situ dijelaskan tentang research gap dari artikel ini. Jadi apa yang selama ini belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, di sini jelas bahwa di penelitian sebelumnya sudah banyak dibahas tentang dua akad utama dalam ekonomi Islam, yaitu equity financing dan debt-based financing. Tapi sangat sedikit studi-studi atau penelitian yang menginvestigasi dampak dari dua model pembiayaan ini. Nah, itulah tujuan dari paper ini atau penelitian ini, ialah menginvestigasi dampak dari dua model pembiayaan ini terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Ini yang membuat motivasi dari penulis, dan ini harus kita buat semenarik mungkin sehingga reviewer atau editor akan tertarik untuk menerima artikel atau paper kita. Dan di bagian akhir dari paragraf kita juga harus menjelaskan articles outline. Jadi selanjutnya bab-bab apa saja yang ada atau subbab apa saja yang ada dalam paper ini. Selesai dengan introduction atau pendahuluan, kita beralih ke subbab selanjutnya. Nah, biasanya kita langsung masuk ke literatur review atau tinjauan pustaka. Tapi kalau scope paper kita, misalnya seperti yang di sini hanya Indonesia dan juga tentang Islamic, kita bisa buat subbab khusus tentang Islamic Finance, karakteristik of Islamic Finance, dan juga mungkin kalau mau tentang motivasi meneliti Indonesia. Tapi di sini sudah kita rangkum di bab pendahuluan untuk paper ini. Nah, di dalam paper ini, sebelum masuk ke literatur review, dibahas secara khusus dalam dua subbab, yaitu karakteristik pembiayaan atau karakteristik Islamic Microfinance Institution. Jadi karakteristik secara umum, kemudian dibahas pula secara khusus prinsip-prinsip yang ada pada Islamic Microfinance. Nah, ini karena mungkin masih banyak pembaca-pembaca yang belum mengerti atau belum kenal dengan Islamic Microfinance, maka kita bisa buatkan dua subbab supaya lebih dalam lagi penelitian kita sebelum mengantarkan pembaca ke hal yang lebih jauh. Nah, setelah tadi dua subbab yang kita buat untuk mengantarkan pembaca lebih mengenal tentang Islamic Microfinance, maka selanjutnya kita masuk ke literatur review. Jadi literatur review ini penting. Di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana membuat penelitian yang baik. Kita harus mengambil dari sumber-sumber atau resep-resep yang baik. Nah, di literatur review ini kita harus sebaik mungkin sedapat mungkin mengambil literatur dari jurnal-jurnal yang bereputasi juga. Jadi intinya di literatur review ya bagaimana kita menyajikan literatur-literatur penelitian sebelumnya yang terkait dengan artikel kita. Jadi di situ kita jelaskan ya variabel-variabel yang kita ambil juga dari penelitian sebelumnya yang dipakai,
dan tentunya dari jurnal-jurnal yang bereputasi, atau kalau bisa kita cari jurnal yang lebih tinggi tingkatannya, rankingnya daripada jurnal yang akan kita submit ini. Bagian selanjutnya ialah metodologi. Nah, di sini kalau di paper yang saya angkat ini memisahkan antara metode yang dipakai dan cara atau teknik pengambilan data. Nah, ini bisa kita lakukan untuk memperjelas, untuk lebih mendetailkan di dalam paper kita metode yang kita pakai dan juga bagaimana kita mengambil data dari responden. Nah, di bagian metodologi dan juga data collection, di sini kita harus memaparkan secara clear bagaimana details method yang kita pakai. Seperti contohnya di sini, paper ini memakai double difference indifference method. Dan kemudian untuk data collection, kita harus secara detail juga membahas langkah-langkah pengambilan datanya, mulai dari lokasinya, survei areanya, populasi dan sampelnya, details dari respondennya, variabel-variabel yang kita pakai, yang ini harus kita perjelas di dalam paper kita. Jadi hal yang harus kita highlight di dalam metodologi dan juga data collection ialah harus ada inovasi juga di situ. Nah, inovasi dari paper ini ialah double difference indifference, di mana paper sebelumnya mungkin hanya difference indifference, dan di sini double difference indifference, dan juga mengangkat tentang equity financing and debt based financing. Selanjutnya yang berikutnya setelah metodologi dan teknik atau cara pengambilan data ialah tentang hasil dan diskusi. Nah, untuk subbab ini kita harus secara jelas memaparkan hasil dari penelitian kita, dimulai dari statistik deskriptif dari data-data yang sudah kita ambil, kemudian estimasi sesuai dengan metode yang kita pakai, yang di sini ialah double difference indifference, dan juga di paper ini menunjukkan robustness test ya, yang di sini kita masukkan control variable dengan menggunakan adjusted difference indifference model. Dalam paper ini robustness testnya pun ada dua, jadi setelah tadi dimasukkan control variable, itu pun dicari model robustnya dari adjusted difference indifference ini. Nah, bagian akhir dari artikel ialah conclusion. Di sini kita harus menunjukkan implikasi dari penelitian kita. Nah, yang terpenting juga di sini di paper ini kita bisa melihat, saya juga meng-highlight kelemahan atau keterbatasan dari paper ini. Nah, di paper ini di bagian kesimpulan, kalau kita lihat di baris 5-7, saya juga mengakui keterbatasan dari paper ini, yaitu hanya mengcover beberapa kabupaten dan kota saja di Jawa Timur. Ini kelemahannya, tapi kita harus bisa mengemasnya. Ya, di sini dikatakan, however, ini merupakan penelitian pertama, empirical pertama yang mengevaluasi dua model pembiayaan di Islamic Microfinance Institution. Nah, itu tadi beberapa hal singkat apa yang harus ada di artikel-artikel yang ada di jurnal Q1. Mulai dari abstrak, ya, abstrak tadi bagaimana kita maksimum hanya 150 kata, kalau bisa kurang dari 100 kata, dan itu mencakup beberapa hal tadi, tujuan, scope, data, method, hasil, dan juga robustness test. Kemudian introduction, intinya dari introduction ialah research gap yang kita angkat dan novelty dari artikel kita. Kemudian kalau diperlukan kita bisa tempatkan dua subbab untuk memperjelas hal-hal yang masih belum banyak diketahui oleh readers atau pembaca. Dua subbab itu dalam hal ini di paper ini ialah tentang karakteristik Islamic Microfinance dan prinsip-prinsip yang harus ada pada Islamic Microfinance Institution. Hal yang ketiga ialah pada research method dan teknik pengambilan data. Nah, di sini kita harus menunjukkan inovasi, menunjukkan kelebihan metode yang ada dalam artikel atau paper kita. Kemudian selanjutnya hasil, yang berarti kita harus menjelaskan secara detail responden kita dan juga hasil-hasil estimasi ditambah dengan robustness test yang cukup
banyak untuk bisa meyakinkan pembaca bahwa hasil kita valid. Terakhir, jangan lupa kita simpulkan, berikan implikasi dari penelitian kita, akui kelemahan dari penelitian kita, tapi juga munculkan hal yang baru yang itu belum ada dari penelitian sebelumnya. Silakan merefer kembali ke video saya sebelumnya tentang bagaimana membuat penelitian semudah membuat nasi goreng. Di sana saya detail memaparkan bagaimana membuat penelitian secara umum, penelitian yang baik. Namun dalam artikel jurnal Q1 kita harus membuat paper kita semenarik mungkin, mulai dari abstrak sampai dengan akhir dari paper kita. Sekali lagi, itu saja dari hal singkat tips dan trik publish di jurnal Scopus Q1. Kembali lagi ke awal, yaitu niatnya. Kita niatkan ini tidak semata-mata mengejar publikasi, tapi bagaimana kita bisa berdampak, kehadiran kita berdampak bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal ini dakwah di ekonomi Islam. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.